Hai, untuk mencegah gangguan tembakan Gelao, Mo Teng tidak menunda sejenak. Matanya mundur dari Qin Yichen. Dengan ekspresi bersemangat, dia melihat ke mulut besar berdarah di atas dirinya. Sinar cahaya di atas mulut merah tiba-tiba tertegun. Jelas, darah emas yang ditelan secara bertahap dimurnikan. Melihat pemandangan ini, kulit Gelao tiba-tiba berubah. Karena dia merasa bahwa dalam sinar cahaya, nafas tubuh Mo Teng benar-benar menunjukkan tanda-tanda naik secara bertahap. Kecepatan promosi ini hampir tidak mungkin untuk diperiksa, tetapi Gelao sangat jelas. Setelah langkah ini, betapa sulitnya ingin sedikit meningkat. Mereka sudah berdiri di puncak keberadaan 10.000 benua etnis, dan melangkah lebih jauh, yaitu, alam surga legendaris ada. Di seluruh benua 10.000 keluarga, kecuali untuk ras 4 dewa besar, hanya ras manusia yang muncul dalam karakter alam surga, bahkan keluarga kekaisaran Singa Bintang, yang memiliki latar belakang yang luar biasa, tidak pernah memiliki keberadaan seperti itu. Saat ini, Kaisar Klan Mimpi Buruk, Mo Teng memiliki tanda-tanda samar untuk menembus alam dan menerobos ke alam itu. Bagaimana ini bisa mengejutkan orang tua itu? Tanda seru. Tanda seru. Jangan biarkan dia berhasil. Menyadari perubahan ini, lelaki tua itu segera mengatupkan giginya. Sinar cahaya hijau membumbung ke langit, dan pohon kuno yang terkena darah emas memadat lagi. Segera, dahan besarnya bergetar, dan bercampur dengan teror. Kekuatan ekstrim mengamuk di mulut besar berdarah itu. Bajingan tua, lakukan saat ini, sudah terlambat. Namun, saat melihat tembakan Gelao, Mo Teng tidak menunjukkan kepanikan di matanya. Sebaliknya, dia membangkitkan radian busur di sudut mulutnya, dan suara teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari mulutnya, 10.000 Blood Spirit Shield. Hai, saat minuman itu jatuh, sinar cahaya merah yang menjulang tinggi meresap dari tubuh sihir. Untuk sementara waktu, seluruh antara langit dan bumi dipenuhi dengan semacam udara dingin yang menyusup, dan kemudian cahaya darah mengembun, seperti mangkuk raksasa berdarah biasanya melengkung ke bawah, membungkusnya dengan mulut raksasa berdarah. Di atas topeng berwarna darah ini, tampaknya ada jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Jalur lilin buas seperti hantu dan melolong seperti serigala, terus-menerus memancar darinya. Bang! Saat berikutnya, cabang besar disapu dengan kekuatan yang menakutkan, dengan keras menyerang di atas topeng berwarna darah ini. Dan dengan raungan besar, badai dahsyat menyapu langit dan bumi. Kemanapun saya pergi, ruang terus-menerus terkoyak. Melihat akibat dari kengerian ini, kulit Aijie di kejauhan mau tidak mau mengembun. Jika dia dibombardir setelah ini, setidaknya dia akan terkena. Bahkan jika secara tidak sengaja, dia akan jatuh ke dalamnya. Tatapan Aijie menunduk, tapi dia melihat Qin Yichen dengan keras kepala berdiri di tempat, tanpa tindakan sama sekali. Jika bukan karena tempat berlindung yang disengaja dari lelaki tua itu, saya khawatir akibatnya yang ganas akan memotongnya secara langsung. Menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dipikirkan orang ini? Melihat siluet yang berdiri tak bergerak, Aijie tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang ini, apakah dia tidak ingin mengembalikan cairan emas itu? Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Namun, saat ini, Aijie tidak memiliki pemikiran untuk memikirkan rencana Qin Yichen. Saat akibat yang ganas menghilang, tatapannya melihat ke udara. Mendesis. Ketika dia melihat pemandangan di udara, Aijie tidak bisa menahan nafas dingin, dan kulitnya menjadi agak kusam. Di udara, sinar cahaya berdarah menembus, dan di bawah serangan yang mengerikan itu, topeng berdarah yang menyelimuti Mo Teng tidak pecah. Meskipun kilapnya tampak agak redup, ia tetap berdiri tegak. Di udara, tidak ada tanda-tanda fragmentasi. Orang ini, melihat pemandangan ini, lelaki tua itu mau tidak mau tenggelam, tetapi dia tidak berhenti di situ. Hatinya tergerak. Dan pohon purba yang menjulang tinggi itu ternyata menjara dan jatuh tepat di depan sinar cahaya yang berdarah. Cabang-cabang bergoyang, merobek ruang, menghancurkan dengan marah topeng berwarna darah di depan mereka dengan kekuatan jalan yang menakutkan. Bang! Bang! Ada raungan besar, dan langit terus bergetar. Di bawah pemukulan setiap cabang, akan ada jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya pada topeng berwarna darah itu untuk dimurnikan. Namun, di dalam tubuh sihir, sinar cahaya berwarna darah bersiul, dan ada kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Roh memadat lagi, terus bergegas menuju topeng. Bang! Bang! Langit dan bumi bergetar. Namun, di bawah serangan sengit seperti Gelao, topeng yang tampaknya lemah itu masih berdiri. Meskipun kilapnya berangsur-angsur memudar, mungkin perlu beberapa saat untuk memecahkannya. Pak Tua, ternyata kamu sudah sangat tua. Haha, pada saat ini, dalam topeng berwarna darah, tawa sarkastik Mo Teng juga terdengar. Tidak bisa membiarkan dia memperbaikinya lagi. Gelao tidak marah. Tetapi dia merasa bayangan dao iblis dalam topeng berwarna darah menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyeret lagi. Kitab kehidupan, cahaya pemurnian. Segera, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, dan segera menembak dengan kedua telapak tangannya.
Gelombang aneh disuntikkan ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Detik berikutnya, sinar cahaya hijau terang meledak dari pohon kuno. Tutupi topeng berdarah itu secara langsung. Hai, di bawah sinar cahaya semacam ini, topeng berwarna darah itu tiba-tiba bergetar, dan banyak jiwa kebencian yang menyebar di atasnya, seperti tetesan air dari api yang membara, langsung menguap menjadi ketiadaan, dan warna pada topeng itu juga ada di dim sangat ekstrim pada saat ini. Rusak. Pada saat ini, mata lelaki tua itu membeku, dan di antara pepohonan kuno, sinar cahaya hijau giok bersiul, dan akhirnya topeng yang bergetar itu terkoyak. Saat ini, tampak semburat pucat di wajah Gelao. Jelas, langkah ini memiliki banyak konsumsi padanya. Hai. Namun, menunggu lelaki tua itu bersuka cita, sinar cahaya hijau giok tiba-tiba ditangkap oleh tangan berdarah. Dan segera, tangan berdarah itu dicengkeram, dan sinar cahaya itu langsung meledak. Orang tua, sepertinya kamu tidak sabar menunggu kematian. Penuh dengan suara mori, dalam gema antara langit dan bumi, siluet tank ajaib perlahan berjalan keluar dari ruang yang bergolak. Melihat siluet ini, kulit Gelao langsung murung, dan di matanya, ekspresi ketakutan muncul. Pada titik ini, sinar cahaya pada mulut raksasa berdarah itu sepertinya sudah sangat tenang. Jelas, bahkan tank yang ajaib tidak dapat terus memurnikan darah emas di bawah campur tangan lelaki tua itu. Namun, meski hanya pemurnian setelah beberapa saat, nafas di tank terus lebih kuat dari orang tua itu.